Lalu ketika kita lenyap, misalnya lenyap di dalam misbah cahaya lampu itu, jadi kita misalnya kembali ke awal misalnya, jadi kita menyaksikan banyak bintang, lalu kita berusaha untuk mendekati bintang yang paling terang, yang paling bercahaya, karena bintang yang paling bercahaya itu adalah pusat dari seluruh bintang-bintang itu. Lalu kita berjalan, kita menyelami menuju bintang yang paling bercahaya itu. Lalu ketika kita semakin dekat, ketika kita semakin mendekati cahaya itu semakin kita ini tersembunyi karena saking terangnya cahaya itu. Jadi semakin kita mendekat, semakin kita tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Maka yang tersembunyi itu ketika kita semakin mendekati cahaya lampu itu, semakin kita mendekati, semakin kita ini tersembunyi, semakin kita lenyap, semakin kita terfana. Jadi hingga misalnya Anda hingga Anda melihat tangan Anda misalnya nggak kelihatan, atau kaki Anda misalnya nggak kelihatan, atau bahkan tulang Anda nggak kelihatan, atau darah Anda nggak kelihatan, terus seperti itu hingga Anda ini melihat diri Anda tidak terlihat sama sekali, tidak ada sama. Jadi la taro li nafsika wujud, Anda ini tidak menyaksikan wujud untuk diri Anda sendiri. Nah, ketika Anda ini tidak menyaksikan wujud diri Anda, atau Anda menyaksikan Anda sudah tidak wujud lagi, apa artinya? Berarti Anda sudah fana, Anda sudah lenyap. Lalu siapa yang kekal, siapa yang ada, siapa yang tersisa? Lalu apa yang tersisa? Maka yang tersisa, yang masih ada adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Anda ini sibuk menyibukkan diri seharian penuh ini, yang menjadi perhatian penuh, yang disibukkan menjadi pemikiran, menjadi pokoknya yang ingin menjadi kesibukan total adalah Anda ini masuk ke dalam cahaya itu, masuk ke dalam cahaya dan mendekati cahaya itu. Lalu kefanaan Anda, kelenyapan Anda ini akan memberikan Anda fana secara hakiki. Maksudnya Anda ini mencari kematian, mencari fana, mencari lenyap di dalam cahaya itu. Jadi Anda mencari kematian, mencari fana, mencari lenyap, mencari untuk meniadakan diri Anda sendiri. Jadi sudah tidak ada diri Anda sendiri secara hakiki, secara benar-benar nyata. Karena kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu fan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah fan, adalah fana. Jadi yang kekal adalah wajhu rabbik, wajah Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Anda tahu ataupun tidak tahu, maka secara sadar atau tidak sadar Anda mengetahui hal ini secara praktek. Jadi ini bukan untuk informasi sebenarnya. Ini adalah diketahui oleh seorang pejalan spiritual itu secara praktek, mempraktekkan diri, berjalan sesuai tertib tadi, secara metodologis. Tentu metodologis ini secara di dalam thariqah. Ini kan kita sedang berbicara tentang thariqah Qarqariyah. Lalu ketika seperti itu, maka itulah Anda sekarang tidak melihat tangan Anda, tidak melihat kaki Anda, tidak melihat diri Anda, tetapi Anda masih sadar, Anda masih memiliki pikiran, Anda masih mempunyai akal, memiliki kesadaran tentang hal itu semuanya. Maka ketika Anda
merasakan fana, lenyap, maka Anda mencintai kefanaan itu, mencintai kelenyapan, mencintai kematian, karena Anda mengetahui dan mengenal dan meyakini bahwa ketika Anda sudah tidak menemukan diri Anda sendiri, maka Anda ini menemukan, ketika Anda sudah lenyap secara total, Anda ini menemukan diri Anda berada di alam lain, yang berbeda-beda, yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya, tidak pernah tidak terbiasa dengan hal ini, dan tidak pernah Anda lihat sebelumnya, dan Anda berenang memasuki alam yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Lalu bagaimana Anda melihat dan bagaimana Anda mendengar? Nah, ini pertanyaan yang menarik, karena sudah tidak ada semuanya kan. Maka hal ini terjadi ketika Anda sudah mencapai kematian itu, ketika Anda sudah mencapai ketiadaan atau kelenyapan, maka pada saat itu juga Anda ini menjadi jelas bagi Anda gambar-gambar atau rupa-rupa alam malakut. Jadi tiba-tiba saja Anda ini menyaksikan hal itu di depan ketika sudah fana secara total. Jadi itu terjadi film min basar. Jadi sekejap mata hal itu terjadi gitu, tanpa proses, maksudnya tanpa tadbir. Jadi, langsung gitu. Tapi tentu ini berzikir karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Lalu Anda menyaksikan ada alam, ada makhluk-makhluk yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Lalu Anda bisa jadi menyaksikan alam lain di dunia ini, bisa jadi menyaksikan dunia ini berada di alam lain, saling masuk gitu, saling seperti kaca misalnya, saling tembus gitu, alam yang lain dengan alam yang lain terus tembus seperti itu. Atau Anda menyaksikan Ka'bah, atau menyaksikan Anda berada di Masjid Nabawi, itu padahal Anda meyakini secara yakin bahwa Anda berada di tempat, tetapi Anda berada di tempat lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi kesadaran Anda benar-benar yakin berada di sini, tapi Anda di saat yang sama berada di Ka'bah misalnya, ada di Masjid Nabawi misalnya, terus seperti itu. Atau misalnya Anda menyadari bahwa masih di dalam rumah misalnya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi atau bisa jadi Anda walaupun sadar di rumah ini, Anda berada di sebuah masa dari masa-masa yang lain, atau Anda berada di sebuah peradaban misalnya, Anda berada di sebuah peradaban dari peradaban yang lain, atau Anda misalnya berada di alam atau di sebuah negeri dari negeri-negeri di dunia lain misalnya, atau Anda misalnya berada di sebuah alam di antara alam-alam yang lain. Anda sadar atau tidak sadar, Anda tahu hal itu atau tidak tahu, tapi Anda sudah berada di sana gitu. Tapi pada saat yang lain Anda berada di sini gitu. Jadi Anda sudah berusaha untuk memahami gitu apa alam ini. Nah, lebih lanjut untuk memahami hal sedemikian bagaimana, insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian sesi selanjutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.